Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. SD Nusa selalu di hati. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Yang terhormat Ibu C.H. Dwi Murniati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nusuan. Yang terhormat narasumber Ibu Laurencia Irene Ariningsih SPD dan Ibu Mentor Istiqomatul Hasanah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar dan tamu undangan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, kesempatan dan rezeki yang luar biasa pada pagi hari ini kita berkumpul dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Kota Surakarta. Baiklah, saya perkenalkan Iin Nuraini selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Sebelum kita masuk ke acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua doa yang akan dipimpin oleh Bunda Lailatul Mubarakah SAG, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat yaitu sambutan kepala sekolah, yang kelima yaitu pemaparan materi, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh tanggapan dan respon dari mentor, yang kedelapan adalah penutup. Baiklah, kita akan mulai acara pagi hari ini dengan doa pembuka. Dipersilakan Ibu Bunda Lailatul Mubarakah SAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Nusuan, Ibu C.H. Dwi Murniati SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SD Nusuan dan para tamu undangan. Marilah pada pagi hari ini kita mengheningkan cipta sejenak atau menundukkan kepala sejenak, bertemu kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, meminta kepadanya semoga acara seminar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, mendapat berkahnya dan membawa kemanfaatan kepada kita semuanya. Menurut agama kepercayaan masing-masing, untuk beragama Islam kita berkata amin, untuk yang beragama non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana hajatana hajatan Ibu Lauren. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Pada pagi hari ini kami minta dengan rendah hati, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami. Ya Allah, kami pada pagi hari ini mengadakan seminar. Semoga seminar ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan berkah, bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya dan umumnya untuk anak-anak didik kami. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Lailatul Mubarakah SAG. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Ibu C.H. Dwi Murniati SPD. Baiklah,
ya untuk acara selanjutnya setelah pembacaan doa, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Anissa Setia Nindro kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Ibu CH Dwi Murniati SPD. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Mbak Iin waktunya. Bapak Ibu, kalau biasanya pantun itu di akhir, saya akan mengawali dengan pantun. Saya mendukung doa dari Bunda Laila tadi dengan sebuah pantun. Daun ketupat bungkus, daun janur bungkus ketupat, disajikan di atas nampan. Meskipun doanya singkat, yakinlah Tuhan pasti mengabulkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersyukur boleh bertemu lagi, dan kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Loren yang sudah mengundang kami untuk mendengarkan paparan tentang hasil laporannya untuk memenuhi tugas dari MOOC, tugas akhir dari MOOC, yaitu melaksanakan seminar dengan judul Religiusitas Sarana Evangelisasi untuk Mendewasakan Iman Murid Beragama Katolik di SD Negeri Nusukan, Kota Surakarta. Semoga proses yang harus dijalani Mbak Loren pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kita dukung dengan doa, tadi sudah didoakan juga oleh Bunda Laila, dan semoga apa yang disampaikan Mbak Loren nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk anak didik kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu CH Dwi Murniati SPD atas motivasinya untuk acara pagi hari ini. Baiklah, lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan laporan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang berjudul Religiusitas Sarana Evangelisasi untuk Mendewasakan Iman Murid Beragama Katolik di SD Negeri Nusukan, Kota Surakarta. Kita beri aplaus yang meriah kepada narasumber pada pagi hari ini, Ibu Laurencia Irana Arningsih SPD.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nusukan Kota Surakarta, Ibu C.H. Dwi Murniati SPD. Yang saya hormati Ibu Mentor MMOC PPWK SD Negeri Nusukan Kota Surakarta, Ibu Istiqomatul Kasana SPD, dan seluruh Dewan Guru dan karyawan SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil seminar laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPWK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Surakarta. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu identitas saya sendiri, yaitu nama Laurencia Irena Ariningsih SPD, NI PPK 1997092024212027, golongan 9, jabatan Guru Ahli Pertama Guru Agama Katolik di instansi SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Judul yang saya sampaikan dalam laporan seminar pada hari ini adalah Religiusitas Sarana Evangelisasi untuk Mendewasakan Iman Murid Beragama Katolik di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Yang pertama, yaitu pada pendahuluan, tentunya ada latar belakangnya. Yang pertama adalah kita mengingat kembali mengenai 3 fungsi ASN, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Guru pun termasuk dalam ASN, baik P3K maupun juga PNS. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Ini pun juga didukung oleh BKPSDM Kota Surakarta dengan mengadakan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan, bertujuan untuk membantu lebih mengenal dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai bentuk pelayanan publik. Sebagai pendidik juga menyadari bahwa dirinya juga merupakan pelayan publik. Berikutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPWK yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Yang terakhir, diharapkan dapat menanggapi isu yang berkembang di lingkungan sekolah dan mampu memberikan solusi. Lalu ada waktu juga dan tempatnya. Pelaksana orientasi PPWK ada 2 angkatan yang dimulai dari tanggal 16 Mei sampai 26 Juni 2025. Dilaksanakan di tempat masing-masing, instansi masing-masing. Instansi saya yaitu SD Negeri Nusukan Kota Surakarta beralamat di Jalan Sriwijaya nomor 2 Prawit RT 1 RW 2 Nusukan Banjarsari Kota Surakarta. Bab
pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama adalah visi pemerintahan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Juga memiliki visi pemerintahan Kota Surakarta di tahun 2021 sampai tahun 2026, Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata ruang pemerintahan dan pelayanan memang yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan berkebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang ketiga, tidak kalah juga dengan pemerintahan Kota Surakarta, di sekolah kita tercinta juga memiliki nilai dan etika organisasi perangkat daerah, terutama di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Yang pertama adalah memiliki visi SD Negeri Nusukan Kota Surakarta terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, cerdas, mandiri, kreatif, kompetitif, kolaboratif, cinta lingkungan, dan berbudaya. Misi SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Yang pertama, membentuk sikap iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mewujudkan mutu lulusan yang unggul, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang cerdas, efektif, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan berkebinekaan global. Yang keempat, mewujudkan sikap dan perilaku peserta didik yang mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Yang kelima, mewujudkan peserta didik dalam mengembangkan kreativitasnya secara optimal. Yang keenam, menciptakan jiwa kompetisi kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global. Yang ketujuh, mengembangkan kepribadian siswa yang berkarakter serta sikap peduli, kemudian dalam kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bersosial. Yang kedelapan, mewujudkan sikap peduli siswa agar terlibat dalam kelestarian lingkungan sekolah yang bersih, hijau, indah, dan sehat, dan menerapkan manajemen partisipatif aktif warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bersinar, bersih, indah, dan rindang. Ini adalah misi dari SD Negeri Nusukan. Yang terakhir, yaitu salah satu bentuk hasil dari rencana dan hasil kerja saya dalam masa orientasi ini. Yang pertama, mengenai isu yang ada di sekolahan, terutama di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Kurangnya pendampingan iman pada murid terutama SD Negeri Nusukan dalam mengembangkan kepribadian, kerohanian, serta iman pada anak usia dini. Nah, ini menjadi keprihatinan yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, terutama khususnya saya sebagai guru agama. Lalu, maka munculnya gagasan
yang saya angkat, yaitu religiusitas sarana evangelisasi untuk mendewasakan iman murid beragama Katolik di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Seperti gagasan yang sudah saya sampaikan, di sini saya menyampaikan bahwa mengingat kembali bahwa anak-anak adalah anugerah Tuhan, maka mereka wajib menjadi perhatian pokok dan prioritas keluarga, masyarakat, dan gereja. Menurut seri dokumen gerejawi nomor 103, anak-anak merupakan anugerah dan sukacita bagi gereja maupun keluarga. Jadi, anak-anak ini menjadi sukacita, kesenangan yang perlu menjadi perhatian, tidak hanya keluarganya saja, tapi juga masyarakat dan gereja perlu memperhatikan, sehingga pertumbuhan iman itu nanti akan terlihat. Yang pertama, kita melihat sendiri, terutama di murid-murid kita di SD Negeri Nusukan, rata-rata adalah murid pada para murid yang kita hadapi oleh pendidik adalah saat ini merupakan generasi Z, generasi Alpha, dan saat ini masuk generasi Beta. Nah, generasi Z itu dimulai dari kelahiran tahun 97 sampai 2012. Sebenarnya generasi Z 97 itu adalah disebut juga sebenarnya generasi Zilenial, yaitu antara generasi milenial dan generasi Z. Yaitu diantaranya sebenarnya juga termasuk 96. Lalu generasi Alpha yaitu adalah generasi dari tahun 2012 akhir sampai tahun 2024. Lalu siapa sih generasi Beta? Generasi Beta itu seperti anaknya Pak Faris, itu termasuk generasi Beta. Maka kita melihat bahwa orang tua sekaligus sekolah jika tidak peka dan berkolaborasi dengan baik, maka iman yang mereka miliki akan mengalami pemikisan, sehingga berdampak pada Adam sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur. Yang kedua, saya mencantumkan dua tokoh yang mengenai religiusitas. Yang pertama adalah Romo Y.B. Mangunwijaya, mengatakan bahwa religiusitas merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu di dalam hati, getaran hati nurani pribadi, sikap personal. Lalu yang selanjutnya tokoh yang bernama Jaliuddin mengungkapkan bahwa religiusitas merupakan sikap keagamaan, yaitu suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agamanya. Maka dari penjelasan dua tokoh ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat beragama tidak hanya mengerti tapi juga bisa merealisasikan apa yang sudah menjadi milik iman kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang ketiga, ini berkaitan dengan evangelisasi. Anjuran apostolik evangelisasi Evangeli Nuntiandi tentang pewartaan Injil pada dunia modern menekankan bahwa pewartaan Injil ini memiliki tujuan yang memberikan kabar gembira kepada seluruh umat manusia agar semua orang hidup padanya dan menjadi sumber kekayaan. Maka di sini ditekankan bahwa kabar gembira itu perlu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, pada poin yang terakhir, maka hal ini menegas bahwa sangatlah tepat pembiasaan atau kegiatan religiusitas ini sebagai sarana evangelisasi atau pewartaan yang membantu para murid agar mendewasakan iman mereka. Ini menjadi bentuk perhatian dan pendampingan yang sesuai bagi para murid, terkhususnya di SD Negeri Nusukan yang masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan.
Berikut ini adalah rencana kerja dan hasil kerja. Yang pertama adalah menggali akar permasalahan yang terjadi mengenai kurangnya pendampingan iman pada diri para murid. Lalu selanjutnya saya mengkonsultasikan hasil dari pencarian permasalahan yang terjadi di lingkungan SD Negeri Nusukan dengan mentor. Lalu yang ketiga, merancang kegiatan religiusitas yang atraktif dan menyenangkan bagi para murid. Lalu yang keempat, merealisasikan religiusitas sebagai inovasi dalam kegiatan sekolah. Berikutnya, mengevaluasi hasil realisasi kegiatan religiusitas. Lalu terakhir adalah melaksanakan refleksi. Lalu, nah, rencana kerja menengah. Bentar ya Bapak Ibu. Ya. Rencana kerja menengah di tahun pertama yaitu pembiasaan religiusitas di SD Negeri Nusukan Surakarta. Nah, ini diharapkan berkelanjutan, tidak hanya hari ini tapi juga berkelanjutan di setiap hari Selasa. Hasilnya atau outputnya, murid memahami dan mampu terlibat dalam kegiatan kehidupan rohani baik di sekolah maupun di gereja. Lalu yang tahun kedua, memanfaatkan media digital dalam proses belajar dan mengajar di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Maka hasilnya murid mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana pewartaan. Nah, pewartaan sendiri tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi anak-anak pun juga diharapkan juga bisa terlibat untuk mewartakan, tidak hanya secara perkataan tetapi juga merealisasikan secara nyata bersama teman-temannya, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga, menjadi pelopor dalam hidup bertoleransi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hasilnya murid mampu berbaur dengan warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Kebetulan Bapak Ibu, pada tahun yang ketiga ini saya melihat dari hasil kemarin, kebetulan minggu kemarin itu ada KKG. KKG itu menyatakan bahwa di Kota Surakarta 2 tahun yang lalu itu merupakan kota toleransi yang pertama dan kedua, nomor 1 dan nomor 2. Tetapi di tahun ini yang terjadi adalah merupakan kota toleransi yang nomor 12. Nah, ini mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga salah satunya saya merencanakan ini, yaitu menjadi pelopor hidup bertoleransi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Sehingga saya harap seluruh siswa-siswi atau para murid di SD Negeri Nusukan dan seluruh warga SD Negeri Nusukan juga menjadi pelopor dalam hidup bertoleransi, sehingga dapat berbaur dengan warga sekolah maupun masyarakat. Yang keempat adalah terlibat dalam kegiatan rohani maupun lomba agama Katolik. Hasilnya berani untuk ambil bagian dalam kegiatan di sekolah maupun di gereja. Jadi saya harapkan pada tahun keempat murid-murid semakin berani untuk memiliki
juga kompetensi yang untuk menjadi juara, untuk mengikuti lomba agar menjadi lebih meningkat. Yang terakhir adalah mengunjungi dan berdoa bersama di tempat ibadah. Nah, ini salah satunya tujuannya agar mereka semakin mengenal tempat ibadahnya, juga mengenal tempat ibadah saudara-saudari yang beragama lain, seperti itu. Ya, tercapainya lingkungan sekolah yang sehat baik secara rohani maupun jasmani. Kesimpulan pada bab keempat, yaitu penutupan, pegawai PPK terutama pendidik mempunyai jalur pendidikan dalam melaksanakan tugasnya serta dapat berkolaborasi dengan berbagai bidang sehingga mampu mewujudkan visi dan misi Kota Surakarta. Yang kedua, selaku pendidik dapat melihat isu yang terdapat di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta mengenai perkembangan iman para murid yang beragama Katolik. Yang ketiga, aktualisasi kegiatan religiusitas menjadi sarana evangelisasi untuk mendewasakan iman murid beragama Katolik di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Maka diharapkan kegiatan ini menjadi batu loncatan untuk pengembangan iman mereka, dan terlebih orang tua juga turut ambil bagian di dalam pendewasaan iman mereka. Yang terakhir, kegiatan orientasi ini dapat semakin membantu ASS menjadi berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif, dan meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SD Negeri Nusukan Kota Surakarta. Saran yang pertama, selaku guru dan pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai PPDK maupun juga ASN maupun juga PNS untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. Yang ketiga, kepala sekolah diharapkan juga tidak jemu-jemu untuk selalu menuntun, mengarahkan dan mengevaluasi kepada seluruh pegawai ASN demi kemajuan sekolah. Lalu yang ketiga, saling berkolaborasi, berpartisipasi, dan mengusahakan kepada seluruh pihak warga di lingkungan sekolah dalam meningkatkan serta mengoptimalkan, mengusahakan meraih tujuan sekolah yang telah dicita-citakan. Yang keempat, perlu juga selalu pembaruan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait PPK segera dimulai agar terus meningkatkan kualitas yang baik segi program yang diusung hingga seluruh jajaran dapat terlibat. Yang terakhir adalah moto. Hidup menjadi cerita seperti jalinan benang yang menghubungkan satu sama lain sehingga saling memperbarui dan menguduskan. Ini ditulis ringkasan dari pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 tahun 2020. Nah, ini adalah kegiatan religiusitas yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, tepuk tangan yang mana? Pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Laurencia Irana Ariningsih SPD. Waktu selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi oleh Ibu Lauren, kami persilahkan. Oke Bunda, silakan Bunda. Ada yang kedua lagi? Iya, Bu Anissa, sebentar ya Bu, Bunda dulu. Terima kasih. Terima kasih waktunya yang diberi kepada saya. Saya mau tanya Mbak Lauren, itu tadi tentang penelitian bahwa Surakarta kemarin menjadi juara 2 dalam hal toleransi, sekarang menjadi nomor 12 gitu. Kami dari guru agama Islam juga itu memang ada dalam ajaran kami juga, kita hidup di dunia saling bertoleransi.
itu penelitiannya kok iso kayak gitu, harusnya kan harus kalau grafik itu naik ya, itu baru waras sampai gitu ya. Kalau kok itu ke bawah itu faktornya istilahnya yang membuat kayak gitu semua agama atau hanya agama yang lain tertentu atau agama tertentu gitu. Saya kira cukup, karena apa? Kalau toleransinya tinggi, insya Allah dunia akan damai. Kayak begitu. Kalau toleransi antar agama, umat beragama ini baik, insya Allah dunia akan damai. Tapi kalau itu turun, itu kayak mengkhawatirkan gitu loh. Langkah apa yang harus kita lakukan? Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung dijawab atau pertanyaan kedua langsung? Langsung jawab ya, Bu Lauren. Ayo, silahkan. Ya, baik. Kebetulan pemaparan tersebut disampaikan oleh salah satu PS saya, yaitu Ibu Agustina Sipaningsih. Nah, itu menyampaikan ketika saat moderasi beragama bertemu dengan PS-PS yang lainnya. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi semuanya. Nah, makanya disosialisasikan kepada kita semua, tidak hanya tentang agama, tetapi juga budaya dan lain sebagainya yang terjadi terutama di Kota Surakarta. Maka dengan demikian ini menjadi perhatian dan juga menjadi sorotan bagi kita semua untuk semakin dapat menyikapi untuk bersikap bertoleransi berbagai beragama, berbudaya maupun bahasa dan lain sebagainya. Yaitu salah satunya kalau di istilah itu kita tuh ya rembuk bareng, lumpuh bareng, lalu juga menyelesaikan bareng. Nah, seperti tadi yang dikatakan Bunda Laila, ya agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tetapi untuk bersamaan maka kita harus bersama-sama. Maka katakan tadi, ya kalau misalnya ada sesuatu yang menjadi ganjalan, maka harus kalau bisa ya dirembuk bareng, diomongin bareng, diselesaikan bareng, sehingga hidup bertoleransi itu semakin menyadari bahwa dengan perbedaan itu sendiri semakin memperkaya. Maka dari itu, kenapa Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda? Karena untuk saling melengkapi. Kalau sama semua itu nanti juga bosan, tidak ada rasanya, tidak ada pembedanya. Dengan ada perbedaan menjadi rasa tersendiri dan menjadi kekayaan. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa jawaban dari Ibu Laurencia. Terima kasih. Ada pertanyaan sudah Laila tentang toleransi ya. Ya cukup memprihatinkan karena peringkat kita turun. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua kepada Bu Anissa. Silakan. Terima kasih Bu In. Tadi kan disampaikan bahwa isu yang diangkat itu kurangnya pendampingan iman pada murid. Nah, pertanyaan saya, hal apa saja yang ditemui jika siswa kurang pendampingan iman? Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Kebetulan sebelum saya diangkat menjadi PPK, yaitu menjadi TKPK, melangkahkan awal di sekolah negeri, kebetulan saya sharing ya Ibu, juga merefleksikan, saya bertemu dengan murid. Ya, kita juga menyadari bahwa di SD Negeri Tujuan ini beragam latar belakang, beragam budaya dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga menyadari ada beberapa yang murid orang tua itu pernikahan beda agama dan lain sebagainya, dan juga ada yang kurang memperhatikan dalam kehidupan rohaninya. Salah satunya adalah terlibatan untuk pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Nah, saya melihat hal tersebut, saya kan salah satunya ketika dalam pembelajaran saya tanya, kamu kalau ke gereja itu setiap hari apa? Hampir nggak pernah Bu. Nah, hampir nggak pernah. Terus kalau kamu ke gereja sama siapa? Sama Bude. Nah, kadang-kadang kan kalau yang tidak satu rumah itu kadang-kadang juga tidak
bisa setiap hari mengantarkan. Nah, salah satunya usaha saya yaitu saya home visit ke rumahnya, home visit ke rumah anak tersebut, murid tersebut. Lalu saya juga ikut terlibat. Sebelum saya banyak kegiatan atau jadwal di gereja, saya mengusahakan untuk terlibat untuk bagaimana agar anak tersebut mendapatkan pendampingan yang baik. Maka saya mengajak, meminta izin kepada orang tuanya untuk setiap minggu saya ajak ke gereja biar mengenal misa itu bagaimana, atau perayaan Ekaristi bagaimana yang dia imani, yang selalu diajarkan orang tuanya mungkin agar lebih mengenal. Nah, saat itu saya ajak setiap, kalau nggak Sabtu, ya Sabtu sore, kalau nggak Minggu pagi. Nah, itu saya lakukan selama 2 bulan. Puji Tuhan juga kerja murid itu juga semakin mau ikut ke gereja. Jadi orang tua juga semakin peka bahwa pentingnya pendampingan iman anak, agar anak memiliki iman yang kuat, yang kokoh, dan bertumbuh dan berbuah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya jawaban yang luar biasa dari Ibu Lauren. Jadi pendekatan secara personal dengan Bu Lauren ya, agar ketakwaan dan iman ini bisa meningkat pada siswa-siswa yang mungkin kurang, yang perlu bimbingan begitu. Baiklah, acara tanya jawab kita sudahi dan kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tanggapan dan respon dari mentor kita Ibu Istiqomatul Hasanah. Monggo Ibu Ica, waktu saya bersama. Terima kasih Bu Nur Aini atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Luar biasa Mbak Anissa semangatnya. Aduh, kalau kata Miss Hani, dari tadi kita digetak-getak mulai digetak lagi sama Mbak Anissa. Sampai jindal gitu ya Bapak Ibu. Gak apa-apa, itu membuktikan bahwa kita memiliki semangat yang luar biasa. Baik, Ibu Laurencia Irene Areningsi, selamat sudah menyelesaikan laporannya dan selamat telah menyelesaikan seminarnya, ya. Semoga seminarnya ini bermanfaat untuk kita semua, ya Bapak dan Ibu. Amin. Judul yang diambil oleh Ibu Lauren adalah religiusitas sarana evangelisasi untuk mendewasakan iman murid, ya. Kita ini generasi milenial Bapak Ibu. Kalau kata anak-anak zaman now, kita tuh sudah old. Sudah zaman old gitu ya. Mereka sekarang udah, kalau kata Mbak Aulia, Gen Z. Kalau ngomong Gen Z salah, ya bener Gen Z. Mereka semua udah Gen Z. Mereka dari kecil brojol sudah kenal yang namanya gadget, sudah gak asing lagi dengan yang namanya YouTube, Roblox, dan lain-lain. Otomatis kegiatan-kegiatan seperti ini, kurangnya sosialisasi dengan lingkungan luar pasti akan mengikis yang namanya toleransi dan iman. Sangat betul sekali isu yang diangkat oleh Bu Lauren bahwa iman anak-anak semakin terkikis dengan adanya perkembangan zaman. Bagus, perkembangan zaman itu bagus, tetapi setiap hal pasti ada positif dan negatifnya. Kita menyoroti negatifnya supaya tidak semakin bertambah lagi, sehingga hal positif yang diambil semakin banyak. Salah satunya adalah digitalisasi ya Bu Lauren. Digitalisasi itu kita memanfaatkan perkembangan zaman untuk memupuk iman supaya tidak semakin terkikis. Dan Bunda Laila, untuk toleransi sendiri tidak ada agama yang paling toleran, agama yang paling tidak toleran, itu tidak ada Bunda. Karena apa? Toleransi itu adalah bentuk interaksi antar sesama umat manusia, bentuk interaksi atau hasil dari interaksi antar umat beragama, sehingga terbentuklah yang namanya tingkat toleransi. Jadi kita bisa meningkatkan toleransi antar umat beragama. Contohnya di SD Negeri Nusuan, ketika melaksanakan sholat, ya, ketika melaksanakan sholat zuhur, teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik bebas kan, ya, dalam artian mereka boleh beristirahat. Tetapi ternyata mereka tidak mengganggu teman-teman yang sedang melaksanakan sholat. Bisa dibantu mungkin oleh Bapak Ibu guru
kelas untuk melaksanakan bersih-bersih kelas, makan siang bersama. Jadi tetap tidak membantu. Sebenarnya untuk toleransi di SD Nusa ini sudah luar biasa ya Bu Lauren ya. Tetapi ada inovasi dari Bu Lauren untuk meningkatkan hal tersebut. Kemudian saya itu tadi untuk media digitalnya Bu Lauren, media digitalnya itu mungkin nanti bisa lebih didetailkan untuk tahun kedua ya. Media digitalnya itu menggunakan apa, dengan outputnya apa, nanti bisa lebih didetailkan lagi supaya siapa tahu untuk Bapak Ibu guru yang beragama lain bisa ikut menggunakan medianya tetapi dengan agama yang berbeda. Misal Bu Ridka dengan agama Kristen yang bisa ikut menggunakan media, Bunda Laila dan Bu Fauzia juga bisa ikut menggunakan medianya, sehingga kita sama-sama bisa bergerak bersama, bisa saling melengkapi. Kurang lebih seperti itu. Semoga untuk rencana tahunan yang menengah 5 tahun bisa dilaksanakan dengan baik, bisa lancar, dan mungkin nanti bisa diberikan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru supaya lebih berkembang untuk sarana evangelisasinya dan juga bisa digeneralisasikan di SMP Nusa. Seperti itu, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Lauren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Terima kasih atas tanggapan dan respon dari Bu Ica tentang seminar yang telah dipaparkan oleh Ibu Laurencia pagi hari ini. Baik, saya sebelum melanjutkan acara akan membacakan kesimpulan yang dipaparkan oleh Ibu Laurencia pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu religiositas sarana evangelisasi menjadi pendampingan iman tepat bagi para murid yang masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan religiositas ini yang seperti yang disampaikan oleh YB Mangunwijaya, pakar atau tokoh humanisme di Indonesia, yaitu mengatakan bahwa aspek yang paling sangat mendalam yaitu menyentuh hati sanubari dari manusia secara personal. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Terima kasih. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara seminar kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada narasumber, kepada Ibu Mentor, dan Bapak Ibu semuanya yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf segala kekurangan dalam membawakan acara ini. Akhir kata, buah nanas, buah mangga. Sampai